Selamat sore, saudara-saudari. Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Hingga saat ini, ancaman virus corona masih ada di sekitar kita, meski tidak terlihat oleh mata. Oleh karena itu, kita harus selalu tanggap dan waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang sudah sering saya ingatkan, pakai masker dengan benar, selalu jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin, pastikan kita tetap aman dari COVID-19 meski makin produktif. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diterima oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, baik yang masuk melalui website di covid19.go.id dan media sosial, ternyata masih banyak yang ingin memahami seluk-beluk virus ini. Dan bahkan ada yang bertanya, apakah COVID-19 benar-benar ada? Oleh karena itu, kali ini saya akan mengulas kembali tentang virus corona dan pandemi COVID-19. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu jenis virus corona yang disebut SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan pada bulan Desember tahun 2019. Virus corona banyak jenisnya dan biasanya ditemukan pada binatang, tetapi ada beberapa jenis yang bisa menginfeksi manusia. Contohnya SARS di awal tahun 2000-an dan MERS-CoV di tahun 2012. Sejauh ini kita ketahui ada beberapa jenis virus corona yang dapat menyerang manusia. Tipe virus-virus tersebut adalah penyebab wabah raya dunia sebelumnya yang tadi saya sebutkan, SARS dan MERS-CoV. Dan ketiga ini, SARS-CoV-2, adalah pemicu diumumkannya status gawat darurat kesehatan dunia di awal tahun ini. Dan kemudian diumumkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO sebagai pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020. Virus corona yang masuk ke tubuh seseorang dapat menggandakan diri di dalam sel tubuh manusia, terutama di bagian saluran pernafasan bawah, seperti paru-paru. Ia juga mengganggu imunitas atau kekebalan tubuh. Dan bagi mereka yang sudah memiliki penyakit penyerta atau penyakit bawaan seperti penyakit ginjal, diabetes, darah tinggi, akibatnya dapat menjadi fatal. Penyebaran virus dari satu manusia yang kita sebut sebagai droplets. Penularan dapat terjadi melalui kontak terhadap droplets tersebut, baik secara kontak langsung dengan orang yang membawa virus atau melalui perantara permukaan yang dipegang oleh orang tersebut. Bahkan, ketika seseorang batuk atau bersin atau bahkan berbicara, maka virus tersebut dapat keluar bersamaan dengan percikan liur atau cairan hidung. Apabila kemudian percikan tersebut tersentuh oleh tangan atau jatuh di permukaan benda yang ada di sekitar orang tersebut, maka besar kemungkinannya dapat menjadi sumber penularan bagi orang lain. Terutama apabila orang tersebut tidak menjaga kebersihan tangannya, lalu kemudian menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut. Maka, penggunaan masker yang baik dan benar sangat dianjurkan, bahkan wajib pada masa pandemi ini. Dan tentunya, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau dengan cairan pencuci tangan yang mengandung alkohol. Dan yang paling penting, jaga jarak. Percikan droplets atau air tersebut bisa mencapai jarak 1-2 meter baik ketika seseorang berbicara atau saat lawan bicaranya batuk atau bersin. Kalau misalnya batuk atau bersin, jaraknya bisa lebih jauh lagi, bisa sampai 3-5 meter. Maka sekali lagi, kita harus saling jaga jarak. Ingat, 3 kombinasi tadi adalah protokol kesehatan yang efektif, ampuh memutus penularan COVID-19. Secara kronologis, virus yang ditemukan Desember 2019 tersebut masuk ke Indonesia dan menjangkiti pasien pertama pada 2 Maret 2020. Alhamdulillah, pasien tersebut sembuh dan kini sehat dan dapat produktif kembali. Saat ini, hampir 8 juta orang di dunia terjangkit COVID-19. Penyebarannya merata di lebih dari 200 negara dan wilayah kedaulatan di seluruh dunia. Namun saat ini, SARS-CoV-2 bukan lagi virus import. Penularan saat ini terjadi secara lokal. Mayoritas terjadi karena kontak dengan pasien atau dengan orang yang tidak diketahui status kesehatannya. Saya perlu sampaikan, virus ini benar-benar ada, saudara-saudari.
Ilmuwan-ilmuwan kita dari Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman telah memetakan beberapa whole genome sequence atau WGS alias merinci identitas virus dari pasien yang ada di Indonesia. Data ini bermanfaat untuk penelitian lanjut demi mengetahui epidemiologi virus, pengembangan vaksin, dan juga untuk obat antivirus. Kepala Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio, mengatakan dengan mengetahui virus yang beredar, kita juga bisa desain vaksin yang sesuai dengan ada yang di Indonesia. Maka dari itu, penting sekali mengetahui status kesehatan kita, apakah kita positif atau negatif COVID-19. Apabila positif, maka penyembuhan dapat dilakukan. Ingat, lebih dari 15.000 saudara-saudari kita sudah sembuh dari COVID-19. Dan jika negatif, kita harus makin waspada, melindungi diri kita dari penularan virus COVID-19 oleh orang lain. Kita putuskan penularan COVID-19 dan bekerja keras membuat pandemi cepat selesai. Kalau kita percaya, saya yakin usaha kita akan berhasil. Kalau kita semua saling bekerja sama, hasilnya akan lebih cepat dan terlihat. Kita pasti bisa kok, percaya, Indonesia pasti bisa.